Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Apocalypse Dead Knight. Dan part ke-10, mari kita mulai. Saat ini, Damian telah berhasil membunuh Jacques dan berniat untuk segera pergi meninggalkan mayatnya. Tapi tiba-tiba ia teringat tentang sesuatu yang harus dilakukannya, di mana setelah membunuh musuh, maka seharusnya ia melakukan looting terlebih dahulu. Dengan begitu, ia pun kembali berbalik arah menghampiri mayat Jacques untuk melihat apa saja barang berguna yang bisa dirinya dapatkan. 1 bulan kemudian, saat ini Olivia telah tinggal dengan sangat baik di kediaman Hexen. Di sana ia cukup produktif dan selalu mengerjakan apapun yang bisa ia kerjakan. Meskipun ia dengan senang hati mengerjakan itu semua, tapi para pelayan di kediaman itu menjadi sangat panik karena pekerjaan mereka diambil alih oleh Olivia yang merupakan tamu keluarga Hexen. Seketika, Merlinda muncul dan meminta Olivia untuk beristirahat sejenak. Melihat calon mertuanya itu, ia bertanya tentang kemana Merlinda akan pergi. Mendapati pertanyaan itu, Merlinda berkata jika istri penjaga kandang kuda, Silence, sedang hamil. Oleh karenanya, ia merasa jika dirinya harus mengunjungi mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Olivia menyarankan jika mereka membawa beberapa makanan yang baik untuk penyembuhan. Menurutnya, itu merupakan ide yang sangat baik. Dengan begitu, ia menawarkan Olivia untuk pergi ke sana bersama dirinya. Dan tanpa adanya penolakan, Olivia segera menerima ajakan tersebut dengan senang hati. Di mana di perjalanan, Olivia menggunakan kesempatan itu untuk melaporkan beberapa hal yang ia temui saat berkeliling di wilayah sekitar. Menurutnya, bilah kincir angin yang ada di sana sudah terlihat cukup aus dan sebaiknya diperbaiki sebelum musim dingin tiba. Mendengar informasi tersebut, Merlinda berniat untuk melaporkannya kepada suaminya nanti. Sementara itu, dari dalam kediaman Hexen, Paul berkata jika mengelola wilayah mereka jadi semakin mudah berkat adanya Olivia. Ucapannya itu dibenarkan oleh Damian, bahkan para pelayan bersyukur karena adik iparnya itu sangat baik. Sejak awal Olivia tiba, mereka semua sudah dibuat terkejut karena ia dapat beradaptasi dengan sangat cepat. Selain itu, Olivia yang merupakan putri seorang Khon, mendatangi mereka secara pribadi dan membawa setengah wilayah keluarganya. Terlebih lagi, karena Olivia juga, mereka berhasil menampar balik kesombongan orang-orang yang merendahkan keluarga Hexen. Menurut Paul, itu semua merupakan anugerah yang tak ternilai bagi keluarga mereka. Setelahnya, Paul berkata jika Damian juga harus segera mencari pasangan. Mendengar perkataan itu, Damian merasa sangat terkejut karena tiba-tiba saja ayahnya membahas tentang masalah itu. Namun, Paul segera menyebut jika itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dengan Damian yang menjadi sangat terkenal, ada banyak tawaran pertunangan berdatangan. Melihat hal itu, Damian sadar jika ternyata itulah alasan Paul memanggil dirinya sepagi-pagi ini ke ruangannya. Akan tetapi, Damian segera meminta maaf karena menurutnya pernikahan masih terlalu dini untuk dirinya. Mendengar jawaban tersebut, Paul merasa jika itu adalah keputusan yang cukup bijak. Akan tetapi, setelah Paul berpikir sejenak, ia merasa jika ada sesuatu yang cukup aneh. Mungkin memang ada sebutan terlambat menikah, tapi tidak ada yang namanya menikah terlalu awal. Selain itu, seorang pria perlu menatap di suatu tempat untuk mendapatkan stabilitas. Saat masih muda, Paul mengaku jika dirinya menolak banyak wanita yang mengejar dirinya dan memilih ibu mereka. Oleh karenanya, Damian juga harus mencari pasangan yang cocok baginya. Karena sebentar lagi, adiknya akan segera menikah. Jadi sebagai seorang kakak, akan terlihat tidak pantas jika menyandang status jomblo. Merasa dirinya terdesak dengan semua tuntutan itu, Damian pun segera melarikan diri dengan melompat dari jendela. Setelah berada cukup jauh, Damian menyebut jika dirinya tidak dapat membayangkan tentang dirinya yang menikah. Selain itu, memikirkan tentang hal tersebut bisa dianggap sebagai kemewahan bagi dirinya. Karena dengan apa yang pernah ia lakukan, Damian merasa jika dirinya tidak pantas dengan semua itu. Meskipun itu semua terjadi karena dirinya dalam kendali Dorgo, tapi tidak dapat mengubah fakta jika dirinya lah yang telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Sehingga Damian merasa jika dirinya tidak akan pernah layak untuk mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Terlebih lagi, saat ini Damian harus fokus untuk tumbuh lebih kuat secepatnya. Karena itu semua agar ia dapat mengalahkan Dorgo sebelum ia dapat menciptakan kekacauan nantinya. Merasa cukup untuk memikirkan itu semua, Damian segera mengeluarkan sebuah buku yang berisi teknik Francis Suppression.
Dalam buku itu, terdapat teknik kultivasi mana baru yang ia temukan setelah mengalahkan Jacques Noir. Kultivasi biasanya dilakukan seseorang sambil duduk dan menyerap mana, tapi dengan teknik itu, ia dapat menyerap mana sembari menggerakkan tubuhnya. Meski begitu, teknik tersebut memiliki kelemahan karena jumlah mana yang bisa diserapnya sangat sedikit. Tapi jika ia menggabungkan dengan metode yang ada, mungkin saja ia bisa menciptakan sesuatu yang cukup baik. Selain itu, jika Damian menyerap Spirit Heart dengan baik, maka ia pasti bisa tumbuh lebih kuat dengan kecepatan tinggi dalam sekejap. Dengan begitu, Damian bersiap dan melakukan pemanasan. Tapi tiba-tiba, Victor muncul dan segera memanggil tuan mudanya. Kemudian, Victor menyampaikan jika ada tamu yang datang untuk mencari Damian. Mendengar kabar tersebut, Damian merasakan sebuah firasat buruk. Ketika tiba di ruang tamu, seorang wanita langsung menyapanya dengan berkata, jika sudah lama mereka tidak bertemu. Melihat Agnes yang ada di hadapannya, Damian merasa jika dirinya telah menduga hal tersebut. Setelahnya, Agnes meminta maaf karena dirinya datang ke sana secara tiba-tiba. Tanpa banyak basa-basi, Damian bertanya tentang apa yang membuat Agnes datang ke sana. Mendengar pertanyaan itu, Agnes menjawab jika sebenarnya dirinya berniat untuk meminta sesuatu yang cukup sulit kepada Damian, di mana mereka telah mengkonfirmasikan lokasi Dungeon Corpse Play. Karenanya, Agnes pun berharap jika Damian bersedia membantu mereka untuk menghukum si iblis Corpse Play itu. Singkat waktu, di pagi itu Damian meninggalkan rumahnya dengan melompat keluar dari jendela. Akan tetapi, Victor segera menyapanya dan bertanya, kemanakah Damian akan pergi sepagi ini? Menyadari jika dirinya telah ketahuan, Damian berkata jika dirinya hanya ingin latihan pagi. Mendengar alasan itu, Victor meminta Damian untuk tidak berbohong. Ia mengetahui jika Damian akan keluar karena permintaan dari Agnes, yang mana Damian berencana ikut pada pasukan penaklukan. Menyadari akan hal tersebut, Victor berharap jika Damian tidak pergi kali ini. Meskipun ia tahu seberapa hebatnya Damian, tapi Dungeon Dark Mage yang dibuat oleh Corpse Play tetaplah sangat berbahaya. Terlebih lagi, ayah Damian pasti tidak akan mengizinkannya. Mendengar perkataan Victor, Damian berkata karena hal itulah ia tidak memberitahukan kepada ayahnya. Oleh karenanya, Damian meminta Victor untuk berpura-pura tidak melihat dirinya. Namun, Victor menolak hal itu dan bertekad untuk membiarkan itu terjadi, karena ia tidak ingin melihat Damian pergi ke tempat di mana ia akan mati. Melihat reaksi Victor yang berusaha menghalanginya, Damian segera memukulnya untuk membuatnya pingsan. Begitu Victor pingsan, Damian segera menangkapnya agar tidak terluka karena terjatuh ke tanah. Akan tetapi, ia merasa jika tubuh Victor terlalu berat, sehingga ia berpikir jika mulai sekarang seharusnya Victor harus mulai untuk melakukan program diet. Setelah menyandarkan Victor ke tembok, Damian berkata jika Victor tidak perlu khawatir. Ia berjanji jika dirinya tidak akan jatuh pada jebakan Corpse Play itu. Menurutnya, ini merupakan kesempatan terbaik untuk memutus salah satu bawahan Dorgo. Karenanya, Damian merasa jika dirinya tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Dengan begitu, Damian bergegas untuk pergi untuk menghabisi Corpse Play sesegera mungkin. Setibanya di tempat berkumpulnya para pasukan penyerbuan, Damian segera disambut oleh Margata yang merupakan paladin ranking 2 di Ordo Undying One. Melihat wanita kekar itu, Damian sadar jika seorang paladin ranking 2 memiliki kemampuan yang setara dengan Middle Class Knight. Selain itu, aura yang mereka keluarkan juga sangat luar biasa. Awalnya, Margata mengira jika Damian tidak akan datang, karena tempat yang akan mereka serbu merupakan Dungeon Corpse Play. Mendengar pernyataan itu, Damian berkata jika dirinya mendapatkan permintaan dari Agnes. Oleh karenanya, ia tidak mungkin akan menolak permintaan tersebut. Terlebih lagi, Damian juga merupakan seseorang yang anti dengan Dark Mage. Melihat reaksi dari Damian, Margata berbisik kepadanya jika sebelumnya ia merasa khawatir karena tidak mengetahui apapun tentang pria. Tapi ternyata pilihan Agnes kali ini benar-benar bagus. Mendengar semua itu, Agnes merasa sangat malu dan meminta agar Margata tidak bicara yang aneh-aneh. Kemudian, ia meminta kepada Margata untuk memberikan Damian benda yang telah mereka siapkan. Dengan berat hati, Margata mengeluarkan sebuah pedang dan memberikannya kepada Damian. Melihat pedang tersebut, Damian sadar jika itu merupakan Holy Sword,
yang mana senjata itu hanya bisa disempurnakan oleh para Blacksmith Dwarf yang menempanya terus-menerus dari rare metal. Dan setelahnya, para priest akan menyuntikkan defense power ke pedang tersebut. Hanya dengan memegangnya saja, Damian merasakan jika rasa lelahnya lenyap seketika. Melihat ekspresi Damian saat memegang pedang itu, Margata menyebut jika sebelumnya Agnes merengek kepada masternya untuk mendapatkan pedang itu. Saat itu, Agnes berkata jika Damian akan ikut dalam penaklukan. Oleh karenanya, mereka harus memberikan Damian hadiah yang layak. Meski begitu, sebenarnya adalah sesuatu yang langka untuk meminjamkan Holy Sword begitu saja ke orang luar. Sepertinya, Agnes selalu saja bersemangat dengan hal-hal yang berkaitan dengan Damian. Mendengar semua perkataan Margata, Agnes merasa sangat malu dan menginjak kakinya dengan sangat keras. Dengan wajah yang memerah, Agnes berkata jika dirinya sudah mengatakan untuk tidak menyebutkan itu semua. Dengan apa yang terjadi, Margata pun bersedia berhenti untuk menggodanya. Ia sadar jika ia terus menggoda Agnes, maka akan berbahaya. Menutup pembicaraan mereka, Margata berkata jika intinya pedang itu merupakan item yang sangat berharga. Meskipun bukan Holy Sword terbaik, tapi ia harap Damian dapat menggunakannya dengan baik. Setelah Damian mengucapkan terima kasih karena dipinjamkan pedang itu, Agnes berkata jika dirinya ingin berterima kasih sekali lagi karena telah menerima permintaan mereka. Mendengar ucapan itu, Damian menyebut jika itu semua bukanlah masalah. Yang terpenting saat ini, Damian meminta Agnes untuk menjelaskan situasinya. Dalam perjalanan, Agnes menjelaskan jika beberapa minggu yang lalu di pegunungan Nofri sudah ada 3 orang yang telah menghilang. Dengan hal itu, para kenaik yang ditugaskan merasa kebingungan tentang apa yang terjadi di desa yang tenang itu. Hingga suatu ketika, 2 kenaik yang ditugaskan menemukan sesuatu, yang mana mereka mendengar suara seseorang yang sedang kesakitan. Seketika, sesosok monster besar muncul di hadapan mereka. Dari situlah mereka berhasil menemukan Dungeon Corpseplay. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Damian merasakan adanya sesuatu yang cukup aneh. Menurutnya, Corpseplay tidak mungkin membiarkan subjek tesnya kabur begitu saja. Terlebih lagi, tidak terdapat jejak apapun sebelumnya. Mendengar pendapat itu, Margata menyebut jika itu semua sangat benar. Karena gereja juga menduga hal yang sama. Seketika, Damian merasa sangat kebingungan. Setelah menduga semua itu, kenapa gereja tetap mengirimkan pasukan penaklukan? Untuk meredakan kebingungan Damian, Margata menjelaskan jika awalnya gereja tidak ingin mengirimkan pasukan penaklukan begitu saja. Akan tetapi, gereja juga tidak bisa tinggal diam setelah mendapatkan informasi tersebut. Dengan asumsi jika itu adalah sebuah jebakan, mereka mengumpulkan anggota yang berbakat dari 3 ordo. Setelah mendengar penjelasan itu, Damian sadar jika dengan jumlah orang sebanyak ini bahkan cukup untuk menggulingkan suatu kerajaan. Akan tetapi, ia kembali merasa bingung alasan mereka meminta bantuan dari dirinya setelah memiliki pasukan sebanyak itu. Seketika, Agnes berkata jika itu semua karena dirinya. Awalnya, masternya tidak akan mengirimkan mereka pada penaklukan itu. Menurut masternya, penaklukan itu terlalu berbahaya. Akan tetapi, dirinya memohon agar ia diikut sertakan. Karena berita mendadak itu jugalah hanya Margata dan Agnes yang bisa ikut dari ordo mereka. Namun, masternya memerintahkan mereka untuk meningkatkan kekuatan tempur sebanyak mungkin. Meskipun harus mendapatkan bantuan dari orang luar. Awalnya, Margata tidak akan mengizinkan Agnes untuk ikut. Namun, karena Damian menerima tawaran tersebut, barulah ia mengizinkan Agnes untuk ikut dalam pasukan penaklukan. Sebenarnya, Damian mengetahui hasil dari penaklukan itu. Akan tetapi, ia juga tidak dapat memberitahukan mereka tentang itu semua. Karena di masa lalunya, pasukan penaklukan dengan jumlah yang besar dikerahkan seperti ini. Tapi, hasilnya seluruh pasukan itu menerima pembantaian total. Melalui mulut seorang paladin di ujung hayatnya, alasan pembantaian itu terungkap, yang mana terdapat seorang pengkhianat di antara pasukan penaklukan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.